Halo semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya, dengan tetap semangat dan juga ceria. Kembali lagi bersama saya, Dea Anesta, yang akan menyampaikan pembelajaran mengenai prinsip Archimedes pada kesempatan kali ini. Melalui pembelajaran pada hari ini, siswa dapat mengidentifikasi syarat benda mengapung, melayang, dan tenggelam dengan tepat. Perhatikan gambar berikut. Apa yang kalian ketahui mengenai kapal tersebut? Mengapa kapal tersebut tidak tenggelam di laut? Hukum Archimedes. Hukum Archimedes ini menyatakan jika suatu benda dicelupkan ke dalam zat cair, maka benda tersebut akan mendapat tekanan ke atas yang sama besarnya dengan beratnya zat cair yang terdesak oleh benda tersebut. Benda-benda yang dimasukkan ke dalam fluida mempunyai berat yang lebih kecil daripada saat berada di luar fluida tersebut. Sebagai contoh, sebuah batu yang besar mungkin akan terasa sulit saat diangkat dari tanah, dan terasa mudah apabila diangkat dari dasar sungai. Banyak benda seperti kayu yang dapat mengapung di permukaan air. Hal itu menunjukkan bahwasannya terdapat gaya lain yang bekerja terhadap benda yang melawan gaya berat benda tersebut. Gaya ini adalah gaya apung atau gaya ke atas. Ketika sebuah benda dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam sebuah fluida, zat cair atau gas, maka fluida akan mengerjakan gaya ke atas pada benda itu yang besarnya sama dengan berat fluida yang dipindahkan. Gaya ke atas yang dialami oleh sebuah benda ketika tercelup sebagian atau seluruhnya di dalam sebuah fluida disebut dengan gaya apung. Besar gaya apung ini bergantung pada volume benda yang tercelup dan fluida yang dipindahkan atau didesak. Besarnya gaya apung juga dipengaruhi oleh massa jenis fluida. Semakin besar massa jenis fluida, maka akan semakin besar gaya apungnya. Dan begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu, berat benda yang tercelup dalam fluida selalu lebih kecil daripada berat benda sesungguhnya akibat adanya gaya apung. Untuk memahami dan juga memperjelas penguatan teori, maka kita akan melakukan percobaan prinsip Archimedes. Bahan yang pertama adalah siapkan 3 gelas air, yang 2 diisi sama rata dan yang 1 usahakan lebih sedikit. Bahan yang kedua yakni garam dapur. Dan bahan yang terakhir adalah 3 butir telur. Mari kita mulai. Caranya adalah masukkan 1 butir telur ke dalam gelas pertama. Hasilnya, telur akan tenggelam. Lalu, masukkan 3 sendok makan garam ke dalam gelas kedua. Lalu, aduk hingga tercampur merata. Masukkan telur kedua ke dalam gelas kedua, dan hasilnya telur dapat mengapung. Larutkan 3 sendok makan garam ke dalam gelas ketiga.
Dan masukkan telur terakhir ke dalam gelas ketiga. Tambahkan air perlahan-lahan hingga telur menjadi melayang. Ketika benda padat tercelup dalam suatu cairan, maka ada 3 kemungkinan yang akan terjadi, yaitu yang pertama, benda terapung di permukaan air, yang kedua, benda melayang dalam air, dan yang ketiga, benda akan tenggelam di dalam air. Yang pertama, benda terapung di permukaan air. Apabila gaya berat benda ini sama dengan gaya ke atas yang diberikan oleh zat cair pada benda tersebut, di mana massa jenis cairan lebih besar daripada massa jenis benda. Yang kedua, benda melayang dalam air. Apabila gaya berat benda sama besar dengan gaya ke atas yang diberikan oleh zat cair pada benda tersebut, di mana massa jenis cairan sama dengan massa jenis benda. Kemudian yang ketiga, benda tenggelam dalam air apabila gaya berat lebih besar daripada gaya ke atas yang diberikan oleh zat cair pada benda tersebut, di mana massa jenis cairan lebih kecil daripada massa jenis benda. Untuk memahami materi prinsip Archimedes, mari kerjakan latihan soal berikut. Soal nomor pertama, sebuah balok tercelup seluruhnya dalam minyak. Bila volume balok 6 meter kubik, tentukan berat balok dalam minyak tanah yang memiliki massa jenis 800 kg per meter kubik. Berapakah gaya angkat yang dialami oleh balok tersebut? Selanjutnya, soal nomor 2. Sebuah balok logam memiliki berat di udara sebesar 10 Newton. Diketahui massa jenis air pada balok tersebut adalah 1000 kg meter per kubik dengan gaya gravitasinya sebesar 10 meter persegi. Lalu, tentukan massa jenis balok logam tersebut. Sekian pembahasan prinsip Archimedes yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.